Alhamdulillahilladzi khaliqil ardi was samawat wa bari'il bariyat ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'ul kainat wa ashkuruhu syukran ala nabihi min wata'i fadlil jazilil hibad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju bihan najati minan nari wal fawzati bil jannat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al ma'danul khairat. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'zimuna biha minal afati wal ahati wal baliyat wa tuwassi' alaina biha 'ardaka at-tayyibat wa taqdiya lana biha jami'al hajat wa akhtim lana biha bi ahsanil khatimat wa ala alihi wa ashabihi ma aqabatil awqat was sa'at. Amma ba'du, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sadaqallahul aliyyul adzim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jami' Al-Islah yang berbahagia. Lebih dahulu marilah sama-sama pada hari ini, pada detik ini, kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah hanya memerintahkan melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata ibadah yang kita lakukan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentunya pahala, apalagi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji-pujian kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Salawat kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup Nabi yang memberikan syafaatnya kepada umatnya. Ini semata-mata Allah buktikan bahwa kehidupan di dunia ini perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi orang-orang yang ingin beruntung di yaumil qiyamahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Insya Allah dengan berbagai nikmat dia syukuri hanya semata-mata kepada Allah dan mengharapkan syafaat kepada Nabi Muhammad. Orang ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di akhiratnya Allah, dan orang ini akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mampu menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Karena kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dilahirkan ke muka bumi ini atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dan ibu Sayyidatuna Hawa tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wujud nyata, ada
Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki seisi dunia ini, langit dan bumi, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad hanya menikmati titipan yang Allah berikan buat kita. Kalau Allah titipkan segala bentuk apapun untuk kita, kalau titipan itu kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita pun akan mendapatkan keberuntungan. Karena kita termasuk orang-orang yang amanah, orang-orang yang mampu menjalankan apa yang telah menjadi tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi dan Rasul bentuknya sama seperti kita. Yang melainkan perbedaan Nabi dengan kita adalah derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi bulan ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Sudah banyak kegiatan-kegiatan, perayaan-perayaan atas kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad yang telah dilakukan, dilaksanakan, diadakan oleh saudara-saudara kita, baik di masjid-masjid, baik di musola-musola, baik di majlis taklim, bahkan di perumahan sekalipun. Semuanya merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang membedakan para nabi dan rasul. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelahirannya bisa kita rayakan sebagai cikal bakal tonggak sejarah perjalanan kelahiran Nabi Muhammad, dakwahnya sampai menutup mata Nabi Muhammad meninggalkan dunia ini, dan sampai saat ini kita masih bisa merayakannya. Kita hadir peringatan maulid di sana sini harus kita jadikan iktibar, pelajaran buat kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan risalahnya kepada umatnya agar umatnya mau mengikuti ajarannya. Jangan sampai kita menoleh, apalagi bermaksiat, apalagi kita zalim terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kehidupan manusia kita selaku umat Nabi Muhammad akan berakhir nantinya. Mau tidak mau kontrak kita di dunia ini akan habis. Tergantung bagaimana ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza adanuhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ruh kita sudah sampai pada saatnya, di saat itu malaikat Israil mengambil kesempatan atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawa kita. Kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa menunda-nunda, apalagi mendahulukan ketentuan kematian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ingin mendapatkan pertolongan syafaatnya atas junjungan kita Nabi Muhammad. Karena hanya Nabi satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada umatnya, tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lainnya. Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam tidak bisa memberikan syafaatnya kepada umatnya karena Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam pernah berdosa sedikit saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Nabi Allah Adam diperintahkan oleh Allah untuk menikmati seisi kehidupan di surga, akan tetapi Nabi Allah Adam tergoda oleh rayuan iblis melalui istrinya, sehingga apa yang Allah larang Nabi Allah Adam lakukan, sehingga Allah murka kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam tidak bisa memberikan syafaatnya kepada umatnya
Karena Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam mempunyai sedikit dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam tidak bisa memegang amanah yang Allah titipkan kepada dirinya. Apa yang Nabi Allah Nuh lakukan? Yaitu Nabi Allah Nuh lakukan, dia tidak mampu menjaga anak keturunannya, yaitu Kan'an. Dia berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia meninggalkan agama yang dianut oleh ayahandanya, sehingga Kan'an Allah tenggelamkan dengan musibah banjir yang sangat besar. Di saat itu Nabi Allah Nuh tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Allah Nuh mengakui dia memiliki dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak bisa memberikan syafaatnya. Padahal Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah Khalilullah. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah melakukan kebohongan walaupun sedikit di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam di saat itu menghancurkan ratusan berhala. Yang Nabi Allah Ibrahim tinggalkan hanya satu berhala yang sangat besar. Sehingga sang raja bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, siapakah yang melakukannya? Nabi Allah Ibrahim menjawab, tanyakanlah kepada Tuhanmu yang paling besar. Sedikit dosa yang Nabi Allah Ibrahim lakukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kepada nabi-nabi dan rasul lainnya. Akan tetapi berbeda kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana manusianya belum Allah ciptakan, akan tetapi cahayanya sudah bersanding di arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sesungguhnya aku diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkan ke muka bumi ini untuk memberikan rahmat kepada seluruh sekalian alam. Jadi kita sangat beruntung sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak pernah bisa melihat wajah Nabi Muhammad, akan tetapi kalau kita meyakini ajarannya, insya Allah Allah akan mempertemukan kita dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pintu surganya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi satu-satunya yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Tentunya bagaimana caranya supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad? Jalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Amal ibadah harus kita bisa kita tingkatkan di tahun demi tahun, agar ada barometer penilaian untuk diri kita di saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita tidak punya peningkatan ibadah kepada Allah, stagnan di situ-situ saja. Jangan sampai demikian, karena kita mau diakui selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad tidak menitipkan apa-apa untuk kita. Nabi Muhammad beliau pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnat Rasulillah. Itu yang Nabi katakan, yang Nabi titipkan buat kita, agar ini menjadi pedoman dan pegangan kita, dua pusaka agar kita mendapatkan keselamatan di dunia, apalagi keselamatan di akhirat buat kita. Apa yang Nabi titipkan, apabila kita pegang teguh amanah yang Nabi berikan untuk kita, dan kita untuk menjadi orang selamat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim. Karena di dalamnya adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan selanjutnya apa? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Lail dari ayat 5 sampai dengan ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang Allah firmankan dalam surat Al-Lail tersebut, bagi orang-orang yang bertakwa, meyakini akan ajarannya, meyakini akan ajaran sunnah Nabi Muhammad, fa amma man a'ta, untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan apa yang dia lakukan. Dengan apa? Apabila dia mampu menjalankan perintah Allah di saat sujud untuk bersujud, di saat untuk beramal dia beramal, dan amalan-amalan lainnya. Dan dia membenarkan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, bahwa yang dia lakukan akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau ini kita lakukan, insyaallah Allah akan memberikan kemudahan untuk kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui khutbah yang sangat singkat ini, marilah sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lengah, jangan pernah kita jauh akan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini harus menjadi ibrah, semangat, iktibar, pelajaran buat kita untuk bisa kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semata-mata untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan buat diri kita di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, orang yang mampu menjalankan perintah Allah dengan baik, maka lakukanlah apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah kuatkan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat ke-31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai kekasihku Nabi Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau benar-benar mencintai aku, mencintai Nabi Muhammad, fattabi'uni, maka ikutilah ajarannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kalau kita sudah bisa menjalankan perintahnya, maka balasan bagi kita atas Allah Subhanahu wa taala buat diri kita adalah ampunannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang buat kita semuanya. Mari sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya pribadi selaku khatib, mari kita kembali kepada ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kita mau ikuti ajaran-ajaran di luar sunnah Nabi Muhammad SAW, apalagi ingin mengadu domba di antara kita semuanya, ingin menghancurkan agama Allah. Ini jangan sampai terjadi di dalam diri kita, apalagi negeri kita yang kita cintai ini. Karena hidup di dunia ini hanya sementara, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Mari kita kembali kepada Allah, kembali kepada syariat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung, sehingga kita dimatikan husnul khotimah, membawa iman, membawa panji-panji Islam, dan lidah kita bisa mengucapkan asma Allah, yaitu syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah Subhanahu wa taala berkahi usia kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rizki yang halal, yang berkah. Dengan rizki tersebut kita bisa menunaikan ibadah haji ataupun umrah, berziarah ke makam junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada Allah agar kiranya kita diberikan pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan kesejukan kepada kita, pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan keamanan buat kita, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada orang-orang yang zalim, yang mau memecah belah di antara kita semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin
ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi 'usrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.